Halo semua, perkenalkan nama saya Kirana Anindita dari Peternakan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ambing, yaitu anatomi ambing eksterior. Jadi di sini saya telah menampilkan gambar anatomi ambing eksterior. Pada bagian terluar terdapat outer wall yang berfungsi untuk melindungi seluruh bagian ambing. Pada outer wall juga terdapat bulu-bulu yang menyelimuti seluruh bagian ambing kecuali pada bagian puting. Bulu-bulu tersebut berfungsi untuk mengatur suhu pada ambing dan melindungi ambing dari bakteri-bakteri yang akan masuki ambing. Kemudian terdapat lateral suspensory ligament, yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ambing dan menjaga agar ambing tetap menempel pada abdomen. Pada ambing sapi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Di antara kedua bagian tersebut terdapat medial suspensory ligament, yaitu jaringan penyokong yang berfungsi untuk melindungi bagian interior ambing. Bagian kanan dan kiri ambing juga dibagi menjadi dua kuartir, yaitu kuartir depan dan kuartir belakang, di mana kedua kuartir tersebut dipisahkan oleh suatu selaput tipis yang disebut sebagai point membran. Jadi pada satu ambing sapi memiliki 4 kuartir, yang tiap kuartirnya memiliki satu puting dan tiap kuartir akan menghasilkan susu secara mandiri. Perkenalkan, nama saya Fatin Najiwaidi. Di sini saya akan menjelaskan anatomi ambing interior. Ambing interior, bagian terkecil merupakan alveolus. Kumpulan alveolus disebut alveoli. Kumpulan alveoli disebut lobulus. Kumpulan lobulus disebut lobus. Bagian ini berfungsi untuk memproduksi susu. Sehabis itu terdapat gland cister yang berfungsi menampung susu. Kemudian terdapat annular fold sebagai penahan susu saat tidak diperah. Lanjut, di bagian dalam puting terdapat teat system dan di luar teat meatus. Terakhir terdapat Schritt canal sebagai jalan keluar susu. Di sini saya Vina Maulida NIM 20030. Saya akan mempresentasikan biosintesis protein. Bahkan ruminansia itu terdiri dari protein dan MPN atau urea. Protein terdiri dari dua, yaitu RDP dan RUP. RDP yaitu rumen degradable protein, itu dapat dicerna, sedangkan RUP, rumen undegradable protein, itu tidak akan dicerna. RDP akan masuk ke dalam rumen yang dicerna yang kemudian menghasilkan NH3, sedangkan urea itu akan menghasilkan NH3 dan CO2. Namun CO2 ini akan hilang melalui proses respirasi, sedangkan RUP itu akan langsung dibawa ke usus halus. NH3 ini akan bergabung ke NH3 protein yang kemudian akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk kelangsungan hidupnya. Namun protein yang sudah mati itu akan menjadi jasa training yang kemudian akan menjadi sumber protein. Kemudian dibawa ke dalam usus halus yang kemudian nantinya diserap oleh asam amino dan dibawa melalui peredaran darah ke sel sekretory ambing. Di dalam sel sekretory ambing itu terdapat 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, yang kemudian akhirnya akan menjadi protein susu. Saya Abdul Fari secara pertama izin menjelaskan sedikit materi tentang biosintesis lemak. Pakan mengandung zat dasar akan difermentasi oleh mikroba rumen di dalam rumen. Kemudian untuk menghasilkan VFA. VFA sendiri terdiri dari asetat, propionat, dan butirat. Asetat langsung dapat menuju ke dalam usus halus, sedangkan butirat harus dirubah menjadi BHBA oleh enzim dihidrogenase. BHBA dan asetat masuk ke dalam usus halus yang diserap dalam bentuk asam lemak. Dan asam lemak tersebut akan diedarkan melalui peredaran darah menuju ke dalam sel sekretory atau ambing, tepatnya yang ada di sitoplasma. Kemudian di sitoplasma asam lemak akan disintesis menjadi lemak susu. Perkenalkan, nama saya Widian Moko. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis laktosa susu. Biosintesis laktosa susu dimulai dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak, yang salah satu nutrisinya yaitu serat kasar. Serat kasar ini nanti di dalam rumen akan difermentasi oleh mikroba rumen menjadi VFA. VFA sendiri memiliki 3 komponen utama, yaitu asetat, propionat, dan butirat. Sedangkan untuk biosintesis laktosa susu sendiri menggunakan propionat sebagai komponen utamanya.
Propionat ini nanti akan menuju hati dan disintesis menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Glukosa yang telah jadi akan diedarkan menuju sel sekretory ambing, lebih tepatnya di aparatus Golgi, dan disintesis menjadi laktosa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Cisanoso dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang meal letdown positif. Kita cek. Meal letdown positif terjadi karena dimulai dari adanya rangsangan atau stimulus. Rangsangan atau stimulus terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor penglihatan, contohnya ketika indukan yang akan diperah melihat pedet. Yang kedua karena faktor pendengaran, ketika indukan yang akan diperah mendengar suara pedet dan ataupun mendengar suara bunyi mesin perah. Yang ketiga karena faktor sentuhan, ketika mau diperah sebelumnya akan dibasuh menggunakan air hangat. Kemudian rangsangan tersebut akan dibawa oleh spiral cord menuju ke hipotalamus. Di bagian hipotalamus ini akan menghasilkan RFO atau resting factor oksitosin. Kemudian dibawa ke hipofisa posterior. Pada bagian ini hipofisa menghasilkan oksitosin yang kemudian akan dibawa oleh vena jaguralis menuju ke jantung. Pada bagian jantung, oksitosin akan dipompa menuju ke aorta dan akan dialirkan pada dua bagian, yaitu arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna, yang kemudian akan terkumpul pada satu bagian, yaitu sel sekretori. Pada bagian ini terjadinya sintesis susu, kemudian menuju ke lumen, yang kemudian dan menuju lagi ke gland Western. Pada bagian ini oksitosin terjadinya kontraksi, yang kemudian menuju ke annual cord sehingga mengakibatkan annual cord terbuka dan susu masuk ke Western. Kemudian susu dapat dikeluarkan melalui straight canal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Astari, NIM 215. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai milk letdown negatif. Milk letdown negatif. Proses ini pertama diawali dengan ternak yang mendapat rangsangan seperti stres atau rasa sakit, dan kemudian akan diterima oleh spinal cord berupa impuls. Lalu spinal cord memerintahkan kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon epinefrin, di mana epinefrin kemudian masuk ke vena jugularis dan menuju jantung. Di jantung, epinefrin yang dipompa melalui aorta menuju ke arteri pudenda interna dan arteri pudenda eksterna. Dalam arteri ini, epinefrin menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang berakibat hormon oksitosin tidak dapat masuk ke dalam sel sekretori, lumen, dan gland Western, sehingga susu tidak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanur Hasanah, NIM 212. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berat jenis susu. Hitungan berat jenis susu menggunakan materi yang pertama susu, latok desimeter, gelas ukur. Metode yang digunakan dalam perhitungan berat jenis susu yaitu dengan menghomogenisasikan hasil susu pagi dan sore menggunakan cara sebagai berikut. Pagi, produksi susu pagi dibagi total produksi sehari dikali 400 ml. Sore, 400 ml dikurangi hasil dari perhitungan pagi. Yang kedua, homogenisasikan susu tersebut dan kemudian masukkan ke dalam gelas ukur. Ketiga, selanjutnya ukur dengan menggunakan laktodesimeter. Hasil yang didapat tersebut merupakan BJ terukur. Rumus perhitungan berat jenis susu yaitu BJ susu sama dengan BJ terukur dikurangi 27,5 dikurangi suhu terukur dikali 0,0002. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ilham dan Rawinata dari kelas produksi ternak perah A NIM 30150. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen susu. Apa sih itu komponen susu? Komponen susu merupakan komposisi atau zat-zat untuk menyusun susu. Jadi apa aja sih yang ada di komponen susu itu? Di komponen susu itu ada air, yang di sini air menjadi zat yang paling mayor. Kemudian ada protein, karbohidrat, lemak susu, susu tanpa lemak, mineral, dan vitamin. Sekian dari komponen susu. Terima kasih.